Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 mata kuliah Teknik Pondasi 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Perencanaan Pondasi Tiang Pancang dengan menggunakan data tanah NSPT. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Melinda Wulandari, NPM 1916. Nama saya Ignalia Kurniawati, NPM 19022. Saya urutan 2 hari pertama, NPM 19103. Nama saya Tilandri Alvareta Pranastia, NPM 19105. Saya Ardelia Dewane Putri, NPM 19107. Perencanaan pondasi tiang pancang dengan data NSPT, tugas besar Teknik Pondasi 2. Analisis dan perencanaan pondasi tiang pancang pada Hotel Blue Sky Hotel, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Adapun tujuan dari perencanaan ini yaitu pertama, mengetahui letak pondasi terkritis akibat beban aksial dan faktor momen. Yang kedua yaitu mengetahui besar daya dukung tanah menggunakan data tanah NSPT. Yang ketiga yaitu mengetahui dimensi dan konfigurasi jumlah pondasi tiang pancang. Untuk proses yang pertama yaitu landasan teori atau gambaran umum. Yang kedua data perencanaan meliputi analisa data dan pembebanan. Yang ketiga pembahasan meliputi proses perhitungan dan perencanaan pondasi. Yang keempat kesimpulan atau hasil akhir yang didapatkan setelah analisa dan proses perencanaan pondasi. Yang pertama landasan teori. Dengan pengertian pondasi yang secara umum adalah suatu struktur yang terletak di permukaan atau di dalam lapisan tanah, fungsinya sebagai landasan dan juga untuk menyalurkan beban-beban yang berasal dari upper structure ke dalam tanah. Oleh karena itu, pondasi ini adalah bangunan yang harus diperhitungkan agar dapat menjamin kestabilan bangunan terhadap berat sendiri, beban-beban yang bekerja, gaya-gaya luar seperti tekan angin, gempa bumi, dan lainnya. Permodelan struktur gedung Blue Sky Hotel Lombok menggunakan program Bantisap 2000 yang dilakukan untuk mendapatkan besarnya reaksi peletakan. Aturan yang dipakai untuk merancangan fondasi pembahasan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Peraturan Pembangunan Indonesia untuk Gedung PPIUG tahun 1983. Yang kedua, SNI 03-1726-2012 tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan gedung. Selanjutnya, beban dan kombinasi pembebanan. Beban ini ada beban mati, beban hidup, dan beban gempa. Beban mati adalah berat dari semua bagian dari suatu gedung yang bersifat tetap termasuk segala unsur tambahan, penyelesaian, mesin-mesin, serta peralatan tetap yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gedung tersebut. Yang kedua adalah beban hidup, yaitu semua beban yang terjadi akibat penghunian atau penggunaan suatu gedung dan ke dalamnya, termasuk beban-beban pada lantai yang berasal dari barang-barang yang dapat dipindahkan. Yang ketiga adalah beban gempa, itu gaya-gaya yang berasal dari gerakan tanah yang dikombinasi dengan sifat dinamis struktur. Inilah tabel kombinasi pembebanan dengan kombinasi DL, SIDL, LL, EX, dan EY ditampilkan dalam tabel berikut. Selanjutnya, rumus perhitungan daya dukung tanah untuk tiang dengan metode Rose dan Wright. Yang pertama, daya dukung ujung tiang atau KIP, mencari CU dari NSPT dikali 2/3 kali 10 untuk tanah kohesif, dan mencari AP adalah sama dengan 1/4 PD kuadrat. KIP-nya sama dengan 9 kali CU kali AP untuk tanah kohesif. Selanjutnya, daya dukung selimut tiang atau KS untuk mencari P dikali diameter, KS-nya alfa kali CU kali P kali LI untuk tanah kohesif. Lalu daya dukung tiang grup dan Pmax satu tiang. Efisiensinya sama dengan 1 min R kestan D per S buka kurung M min 1 kali N plus N min 1 kali M per 90 M kali N tutup kurung dengan keterangan S sama dengan jarak antar tiang, M sama dengan jumlah baris tiang, dan N jumlah kolom tiang. Untuk mencari Pmax-nya sama dengan sigma
Fz per N ditambah MY kali X per sigma X kuadrat ditambah MX kali Y per sigma Y kuadrat. Untuk P minimumnya sama dengan sigma Fz per N min MY kali X per sigma X kuadrat dikurangi MX kali Y per sigma Y kuadrat. 2. Data perencanaan. Data perencanaan. Pertama, nama gedung Blue Sky Hotel, lokasi berada di Lombok, fungsi sebagai gedung perhotelan dengan jumlah lantai sebanyak 7 lantai, material struktur beton bertulang, kondisi tanah kohesif. Pemodelan struktur bangunan atas. Struktur yang dimodelkan adalah bangunan hotel yang terdiri dari 7 lantai. Dana dari bangunan hotel yang akan direncanakan menggunakan program bantuan AutoCAD adalah sebagai berikut. Gambar 2.1 dana lantai dasar hotel. Gambar 2.2 dana lantai 2 hotel. Gambar 2.3 dana lantai 3 dan 4 hotel. Gambar 2.4 dana lantai 5 sampai dengan 7 hotel. Dan gambar 2.5 merupakan potongan AA. Gambar 2.6 potongan BB. Analisa pembebanan. Pertama, beban gempa. Perhitungan beban gempa rencana pada permodelan kali ini menggunakan beban gempa dinamik. Berikut adalah data-data dalam menentukan gempa rencana. Posisi bangunan gedung hotel. Lokasi Lombok. Kategori risiko 2. Latar keutamaan gempa 1,0. Kelas situs SE atau tanah lunak. Koefisien modifikasi respon atau R8. Menentukan parameter respon spektrum berdasarkan SNI 03-17206/2012, SS 10,0485, S1 0,3743, FA 1,052, FV 1,875, SDS 0,3735, SD1 0,467. Analisa pembebanan. Yang kedua ada beban struktur. Pembebanan struktur dilakukan berdasarkan PPIUG 1983 dan SNI 03-1726/2012. Beban-beban yang bekerja pada struktur dapat dilihat pada rincian sebagai berikut. Yang pertama, beban mati tambahan lantai 1-7 atau super dead load. Total beban mati tambahan pada lantai 1-7 adalah 1,49 kN per meter persegi. Yang kedua, ada beban mati tambahan pada atap. Total beban mati tambahan pada atap adalah 0,73 kN per meter persegi. Yang ketiga, ada beban mati pada balok. Berdasarkan tabel 2.1 PPIUG 1983, berat sendiri untuk komponen pasangan dinding setengah bata merah sebesar 250 kg per meter persegi atau 2,5 kN per meter persegi. Yang keempat, ada beban hidup pada lantai 1-7 atau live load. Berdasarkan tabel 3.1 PPIUG 1983, beban hidup pada plat lantai gedung perhotelan sebesar 2,5 kN per meter persegi. Yang terakhir, ada beban hidup pada plat atap. Berdasarkan tabel 3.1 PPIUG 1983, beban hidup pada plat lantai gedung perhotelan sebesar 1 kN per meter persegi. Lalu selanjutnya pada gambar 2.7 ada input pembebanan superload dan live load pada plat lantai 1-7. Di sampingnya ada gambar 2.8 yaitu input pembebanan superload dan live load pada plat atap. Permodelan struktur bangunan atas dengan program bantu SAP 2000 akan dilakukan secara sederhana. Hal tersebut dikarenakan pada penulisan tugas besar ini tidak meninjau perencanaan struktur bangunan atas, sehingga permodelan struktur bangunan hanya dilakukan dengan tujuan mendapatkan reaksi peletakan di dasar bangunan. Berikut adalah permodelan yang dilakukan pada program bantu SAP 2000. Gambar 2.9 tersebut merupakan model 3 dimensi struktur bangunan hotel dengan program bantu SAP 2000. Selanjutnya, pada gambar 2.10 tersebut ada posisi perletakan di dasar bangunan pada permodelan struktur dengan SAP 2000. Hasil analisa struktur bangunan atas output SAP 2000. Pada perhitungan pembebanan di SAP 2000, pondasi terkritis terdapat pada joint reaction 494 dengan nilai beban aksial PU sebesar
1777,45 kN. Untuk momen arah X sebesar 61,8741 kN dan momen arah Y sebesar 61,3072 kN. Berikut ini merupakan data tanah NSPT. 3. Pembahasan proses perhitungan dan perencanaan pondasi. Perencanaan pondasi. Perencanaan pondasi bangunan Blue Sky Hotel ini dilakukan menggunakan pondasi tiang pancang. Pondasi yang digunakan adalah tiang pancang beton precast spoon pile yang diproduksi oleh PT Waskita. Adapun perencanaan pondasi sebagai berikut. A. Diameter pile 600 mm dengan kedalaman 15 meter, spasi 1,8 meter, beban PU 1777,45 kN, momen X 61,8741 kN, momen Y 61,3072 kN. Beban PU, momen X dan momen Y diperoleh dari output SAP 2000. Perhitungan daya dukung untuk tiang. Perhitungan daya dukung tanah untuk tiang dilakukan untuk mendapatkan daya dukung tanah di tiap kedalaman tanah. Perhitungan daya dukung tiang diameter 600 mm berdasarkan metode rest and break pada kedalaman 15 meter adalah sebagai berikut. Perhitungan daya dukung untuk tiang menggunakan metode rest and break. Yang pertama, mencari daya dukung uji tiang atau KIP. Sebelum mencari daya dukung uji tiang atau KIP, terlebih dahulu mencari CU atau kohesi tanah pada kondisi undrained. Rumusnya yaitu NSPT dikali 2/3 dikali 10 dengan NSPT 8, maka hasil dari CU yaitu 53,33 kN meter persegi. Selanjutnya mencari AP atau luas penampang tiang bor. Rumusnya yaitu 1/4 pi D kuadrat. Dengan D yaitu 0,6, maka hasil AP yaitu 0,2826 meter persegi. Dan selanjutnya yaitu mencari daya dukung ujung tiang atau KIP, rumusnya 9 dikali CU atau kohesi tanah pada kondisi undrained dikalikan AP atau luas penampang tiang bor untuk tanah kohesif. Maka hasil dari KIP yaitu 135,65 kN. Kemudian mencari daya dukung untuk selimut tiang atau QS. Dengan alfa yang digunakan yaitu 0,55. Sebelum mencari QS, terlebih dahulu mencari P atau keliling penampang tiang. Rumusnya yaitu Pi dikalikan D. Maka hasil dari P yaitu 1,884 meter persegi. Selanjutnya untuk QS, rumusnya yaitu alfa dikalikan CU atau kohesi tanah pada kondisi undrained dikalikan dengan P atau keliling penambang tiang dan dikalikan dengan RI atau kedalaman yang ditinjau pada tanah kohesif. Maka QS diperoleh hasil 829,96 kN. Selanjutnya mencari daya dukung ultimate atau QU. Rumus QU yaitu QP ditambah dengan QS. QP 135,65 ditambah 829,96, maka hasil dari QU yaitu 964,61 kN. Yang D mencari QAll. Dengan menggunakan safety factor sama dengan 3, maka rumus QAll yaitu Q ultimate dibagikan dengan safety factor. Maka hasil dari QAll yaitu 321,54 kN. Berikut adalah hasil perhitungan daya dukung tanah untuk tiang pancang diameter 600 mm dari kedalaman 1 sampai 30 meter dengan menggunakan metode rest and break. Untuk yang berwarna biru yaitu KIP atau daya dukung ujung tiang. Yang berwarna orange yaitu QS atau daya dukung selimut tiang. Untuk warna abu-abu yaitu QU atau daya dukung ultimate. Dan yang terakhir warna kuning yaitu QI izin dengan safety factor sama dengan 3. Perencanaan pondasi. Untuk yang pertama yaitu menghitung kebutuhan jumlah pondasi dengan rumusan N sama dengan PU dibagi 0,7 dikali Q izin. PU sendiri didapatkan dari output SAP 2000
sebesar 1777,45 dibagi 0,7 dikali 321,54, maka dihasilkan 7,8. Kita bulatkan menjadi 8 buah tiang. Pada perhitungan kali ini jumlah tiang N sama dengan 8 buah dengan jarak antar tiang atau spasi sama dengan 1,8 meter. Konfigurasi tiang panjang untuk N sama dengan 8 dapat dilihat pada gambar di samping. Untuk perhitungan yang kedua yaitu menghitung syarat jarak tiang panjang. Untuk yang pertama yaitu jarak antar tiang panjang, kami menggunakan spasi 1,8, hasilnya oke. Untuk jarak ke tepi PL cap kita menggunakan 1,8 dibagi 2 sama dengan 0,9, hasilnya juga oke. Jadi syaratnya terpenuhi. Lalu yang ketiga yaitu menghitung Pmax dan Pmin satu tiang. Setelah mengetahui gaya-gaya reaksi perletakan, maka selanjutnya harus dicari Pmax dan Pmin yang bekerja pada satu tiang. Pmax dan Pmin dapat dihitung dengan perumusan sebagai berikut. Untuk nilai Fz dan Pu didapatkan dari output sub sebesar 1777,40 kN. Untuk momen arah X sebesar 61,8741 kN. Untuk momen arah Y sebesar 61,3072 kN. Untuk sigma X kuadrat sebesar 32,4 meter kuadrat. Untuk sigma Y kuadrat sama dengan 6,48 meter kuadrat. Maka untuk rumus Pmax sama dengan sigma Fz dibagi N ditambah My dikali X dibagi sigma X kuadrat ditambah Mx dikali Y dibagi sigma Y kuadrat. Maka Pmax sendiri sebesar 249,6651 kN. Untuk Pmin sendiri dari 194,6974. Didapatkan nilai Pmax atau P4 sebesar 249,6651 kN dan Pmin sendiri atau P5 sebesar 194,6974 kN. Berikut merupakan hasil nilai rekap reaksi pada tiang grup dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Data yang kami warnai biru ada nilai beban distribusi tiang paling besar. Untuk yang kami warnai orange adalah nilai beban distribusi tiang paling kecil. Perhitungan kali ini memenuhi syarat dikarenakan nilai Q izin lebih besar daripada Pmax tiang. Untuk Q izin sendiri sebesar 321,54 kN, lebih besar daripada Pmax tiang sebesar 249,6651 kN. Untuk yang keempat yaitu menghitung efisiensi tiang grup. Dengan jumlah tiang grup sebesar 8 buah tiang dengan M sama dengan 2 dan N sama dengan 4, maka efisiensi kelompok tiang sebagai berikut. E sama dengan 1 dikali arisan dibagi S, M-1 dikali N ditambah N-1 dikali M dibagi 90 dikali M dikali N. Maka untuk nilai efisiensi sebesar 0,63. Lalu yang kelima yaitu menentukan P izin satu tiang grup. Untuk P izin sendiri sebesar 321,54 dikali N sebesar 8 dan dikali efisiensi sebesar 0,63. Maka untuk nilai P izin grup sebesar 1620,5 kN. Untuk menentukan P izin terhadap nilai tegangan berlebih yang diizinkan berdasarkan jenis kombinasi beban yang berlaku, nilai tegangan berlebih untuk kombinasi tersebut adalah sebesar 140%. Maka dapat dihitung P izin berlebih sama dengan P izin grup dikali 140%. Maka didapatkan hasil P izin berlebih sebesar 2268,7 kN. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir, kontrol Pmax dan Pmin satu tiang. Gaya aksial maksimum dan minimum yang terjadi pada satu tiang harus dikontrol agar tidak melebihi batas izinnya. Contoh perhitungan kontrol gaya aksial yang terjadi pada satu tiang adalah sebagai berikut. Untuk kontrol pada kali ini yaitu memenuhi syarat dikarenakan nilai Pmax satu tiang lebih kecil dari P izin tekanan berlebih. Untuk Pmax sendiri sebesar 1620,5, untuk P izin sendiri yaitu sebesar 2268,7 kN. Berdasarkan kontrol Pmax di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konfigurasi tiang sebanyak 8 buah dapat digunakan pada joint reaction pada nomor 494. Selanjutnya yaitu perhitungan perencanaan pengulangan pile cap dengan data perencanaan sebagai berikut. Untuk beban aksial sendiri sebesar 1777,45 kN output dari sub. Untuk dimensi kolom berukuran 40 x 40. Untuk diameter tiang digunakan 600 mm. Untuk diameter tulangan menggunakan 25 mm. Untuk tebal por sebesar 800 mm. Untuk tebal selimut beton 40 mm. Lalu untuk perhitungan efektif bolak por arah X yaitu tebal por dikurangi tebal selimut beton dikurangi diameter tulangan dikurangi setengah tulangan.
Untuk efektif balok por X sebesar 722,5 mm. Begitupun juga dengan efektif balok por Y sebesar 747,5. Untuk jumlah tiang sendiri pada perhitungan sebelumnya didapatkan hasil 8 buah. Untuk FC sendiri direncanakan 35 MPa, untuk FY sebesar 400 MPa. Penulangan arah X untuk nilai HU sama dengan 0,8 dikali 3,4 dikali 24 dikali 1. Untuk 0,8 ini yaitu tebal por, untuk 3,4 yaitu jarak, 24 ini adalah berat jenis tiang beton, sama dengan 65,28 kN per meter kuadrat. Untuk nilai MU sendiri sebesar PU1 dikali 1,8 ditambah 0,7 ditambah PU2 dikali 0,7 dikurangi setengah QU dikali 3,4 kuadrat. Maka untuk nilai MU sendiri sebesar 5.310,52 kN. Untuk nilai Rn sama dengan MU dibagi theta dikali B dikali dx kuadrat. Untuk Rn sendiri ditemukan hasil 1,6 N per mm kuadrat. Untuk nilai M, Fy dibagi 0,85 dikali Fc sama dengan 13,45. Untuk row balance dengan rumusan 0,85 dikali Fc dikali beta dibagi Fy dikali 600 dibagi 600 ditambah Fy. Maka untuk row balance-nya sendiri sebesar 0,0357. Untuk row max yaitu 75% dari row balance sebesar 0,0267. Untuk row min sendiri dengan rumusan 1,4 dibagi Fy sebesar 0,0036. Untuk row perlu dengan rumusan 1 per M dikali 1 min akar 1 min 2 dikali M dikali Rn dibagi Fy. Untuk row perlu sebesar 0,04. Dikarenakan row min lebih kecil dari row perlu, lebih kecil dari row max, maka digunakan row perlu sebesar 0,004. Lalu selanjutnya yaitu perhitungan AS perlu. Row perlu dikali B dikali D. Untuk AS perlu sebesar 20.986,4 mm kuadrat. Untuk jumlah tulangan sebesar AS dibagi AT ditemukan hasil 42,7 dikali bulatkan menjadi 43 buah. Untuk jarak antar tulangan yaitu 7.200 dibagi N sebesar 167,4 kami bulatkan menjadi 160 mm. Untuk AS pakai sama dengan N dikali 1/4 dikali Pi dikali D kuadrat. Untuk AS pakai sebesar 21.096,875. Hasil lebih besar daripada AS perlu. Maka digunakan tulangan 43D25 dalam jarak 160 mm. Untuk penulangan arah Y, untuk mencari nilai HU sebesar 0,8 dikali 1,6 dikali 24 dikali 1. QU sendiri sebesar 30,72 kN per meter. Untuk nilai MU sebesar 1204,9 kN. Untuk nilai Rn sebesar 0,67 N per mm kuadrat. Untuk nilai M sebesar 13,45. Untuk row balance sebesar 0,0357. Untuk row max yaitu 75% dari row balance sebesar 0,0267. Untuk row min sebesar 0,036. Untuk row perlu sendiri sebesar 0,00168. Dikarenakan row perlu lebih kecil dari row min, maka digunakan row min. Untuk AS perlu sendiri dengan rumusan row min dikali B dikali D sebesar 9.687,6 mm kuadrat. Untuk jumlah tulangan AS dibagi AT sebesar 20 buah. Untuk jarak antar tulangan 180 mili. Untuk AS pakai sebesar 9.812,5 lebih besar daripada AS perlu sebesar 9.687,6. Maka untuk tulangan ulir diameter 25 dengan jarak 120 mm dapat digunakan. Kesimpulan pada pembahasan ini ada 4. Untuk yang pertama yaitu untuk letak fondasi terkritis. Dari hasil pembebanan dengan bantuan program SAP 2000, didapatkan letak fondasi terkritis terdapat pada joint reaction nomor 494 dengan beban aksial sebesar 1777,45 kN untuk momen arah X sebesar 61,871 kN dan momen arah Y sebesar 61,372 kN. Untuk yang kedua yaitu perhitungan daya dukung tanah untuk tiang. Daya dukung tanah untuk tiang berdiameter 600 mm pada kedalaman 15 meter adalah 964,61 kN dan daya dukung izin tiang dengan nilai safety factor sebesar 3 adalah 321,17 kN.
Untuk yang ketiga, yaitu jumlah kebutuhan tiang dan konfigurasi pondasi. Konfigurasi pondasi pada pondasi terkritis menggunakan 8 buah tiang pile dengan jarak spasi 1,8 meter dan hasil distribusi pembebanan Pmax sebesar 249,6651 kN dan Bmin sendiri sebesar 194,6974 kN. Akhir yaitu penulangan pile cap. Penulangan pile cap untuk arah X menggunakan tulangan sebanyak 43 ulir dengan diameter 25 dengan jarak 160 mm dan arah Y menggunakan tulangan ulir diameter 25 sebanyak 20 buah dengan jarak 180 mm. Cukup sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.